Bismillah. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Sejarah 25 Nabi dan Rasul Jilid 2, disertai kisah-kisah para nabi lainnya, memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para nabi dan rasul. Buku ini ditulis oleh Ustadz Nizar Saad Jabal LC MPD Hafidhahullah dan Aiman Umar Abdul Aziz Hafidhahullah. Penerbitnya Perisai Quran Kids. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Kali ini insya Allah kita akan membaca buku tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Mari kita baca hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfar rasuluh min dzalika salasatu mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafira. Wahai Rasulullah, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jumlah seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi. Di antara mereka yang termasuk rasul sejumlah 315, satu jumlah yang banyak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishyah dan As-Sahihah. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Ismail alaihi salam. Cukup lama Nabi Ibrahim alaihi salam menunggu lahirnya seorang anak. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berumur 86 tahun, baru Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak kepadanya. Bayi itu seorang lelaki, diberi nama Ismail alaihi salam. Ismail alaihi salam lahir dari rahim Hajar. Setelah Ismail alaihi salam lahir, Nabi Ibrahim alaihi salam membawanya bersama ibunya Hajar ke kota Mekah. Ketika itu, Mekah hanyalah sebuah lembah tandus yang gersang dan cuacanya sangat panas. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau membawa Ismail alaihi salam beserta ibunya ke sana. Tinggal di Mekah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anak dan istrinya sampai di Mekah, Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Hajar dan Ismail alaihissalam di tempat yang sekarang telah menjadi Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan perbekalan dan makanan untuk anak dan istrinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam di lembah yang gersang itu. Walaupun berat meninggalkannya, beliau yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan mereka dan akan menolong mereka. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi, Hajar mengejar dan menarik bajunya seraya berkata, "Hai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini dengan perbekalan yang sedikit?" Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh kepadanya dan hanya terdiam. Berulang kali Hajar mengulangi perkataan yang sama. Hingga akhirnya ia berkata, "Apakah Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkanmu melakukan ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya." Dengan penuh ikhlas Hajar mengatakan, "Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami." Nabi Ibrahim alaihissalam pun meninggalkan Ismail alaihissalam dan Hajar di lembah Mekah. Walaupun sangat sedih, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ragu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan mendatangkan kebaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunan-keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rizki kepada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Pelajaran penting. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun ujian yang dihadapi seseorang, apabila dia ikhlas dan mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mampu dihadapi dengan penuh kemudahan dan dia akan merasa ringan. Oleh karena itu, ketika mendapatkan ujian dan cobaan, kita tidak boleh mengeluh.
kita harus tetap yakin bahwa ujian dan cobaan itu pasti mendatangkan kebaikan buat kita semua. Air Zam-Zam. Setelah beberapa waktu Hajar kehabisan bekal, Hajar pun kehausan. Sementara air tidak ada, Ismail alaihissalam sangat kehausan, sehingga ia terus-menerus menangis, ditambah lagi dengan udara yang sangat panas. Tentu, Hajar tidak sampai hati melihat buah hatinya kehausan. Lalu, ia berusaha mencari air minum demi buah hatinya. Hajar pergi ke Bukit Sofa, lalu dia turun dari Bukit Sofa hingga sampai ke tengah-tengah lembah. Lalu, Hajar menaiki Bukit Marwah. Hajar tidak mendapatkan air sedikit pun. Hajar tidak menyerah. Ia menuruni Bukit Marwah hingga melewati dasar lembah. Sampai ia kembali menaiki Bukit Sofa. Hajar tetap tidak mendapatkan air. Hajar mondar-mandir dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ia tetap tidak mendapatkan air hingga ia keletihan. Sesampainya di Bukit Marwah, pada putaran ke-7, Hajar mendengar suara. Hajar mencari sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari air yang keluar di dekat Ismail alaihissalam. Hajar bergegas mendekati anaknya. Ternyata air itu keluar dengan derasnya. Hajar segera membendungnya hingga menjadi telaga. Hajar segera mengambil air itu untuk diminum dan diberikan kepada anaknya. Air inilah yang dikenal dengan nama air Zam-Zam. Air Zam-Zam terus memancar dengan derasnya sampai hari ini. Air Zam-Zam tidak berhenti mengalir hingga dapat dinikmati kaum muslimin sedunia. Pelajaran penting. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilakukan Hajar dengan berjalan dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah dan dilakukan sebanyak 7 kali, itu dijadikan sebagai ibadah untuk kaum muslimin hingga saat ini. Berjalan mengelilingi Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali itu disebut dengan sa'i. Sa'i itu artinya berjalan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i harus dilakukan oleh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji dan umroh di kota suci Mekah. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kesulitan yang dihadapi Hajar diganti oleh Allah dengan kebaikan yang begitu besar. Air Zam-Zam itu memancar dengan derasnya. Air Zam-Zam itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Air Zam-Zam itu penuh dengan keberkahan. Air Zam-Zam bukan hanya menghilangkan haus bagi orang yang meminumnya, tetapi air Zam-Zam juga sebagai makanan yang dapat mengenyangkan orang yang meminumnya. Jika kita minum air Zam-Zam sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah doa dan permintaan yang kita panjatkan itu akan dikabulkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, air Zam-Zam tergantung niat untuk apa diminumnya. Sahihul Jami' As-Saghir wa Ziyadatihi nomor 5502. Artinya, kalau kita meminumnya dengan niat ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Begitulah keberkahan yang ada pada air Zam-Zam. Masa kecil Nabi Ismail alaihissalam. Sejak munculnya mata air Zam-Zam, Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam menetap di dekat Ka'bah. Pada suatu hari, ada kabilah yang melewati tempat itu. Mereka ingin tinggal di sana karena melihat air yang banyak. Hajar pun mengizinkan mereka untuk minum dan tinggal di sana karena kesantunan dan akhlak mereka yang baik. Mereka itu berasal dari keturunan Jurhum. Sejak saat itu, mereka menetap di sana. Hajar beserta Nabi Ismail alaihissalam pun menetap bersama mereka hingga Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dewasa. Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar tinggal dengan kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum sangat menyayangi dan memuliakan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam mulai banyak belajar dari kabilah Jurhum. Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab yang fasih dari keluarga Jurhum. Nabi Ismail alaihissalam juga mempelajari cara mengembala kambing dan unta.
bertemu dengan ayah tercinta. Nabi Ismail alaihissalam tinggal bersama kabilah Jurhum hingga usia dewasa. Keluarga Jurhum menikahkan Nabi Ismail alaihissalam dengan salah seorang gadis dari keluarga mereka. Tidak lama setelah menikah, Nabi Ismail alaihissalam ditinggal wafat oleh ibunda tercinta. Pada suatu hari, Nabi Ismail alaihissalam keluar untuk mencari nafkah. Sang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam, datang mengunjungi Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menemui istri Nabi Ismail alaihissalam karena Nabi Ismail alaihissalam sedang berada di luar rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada menantunya, "Di mana Ismail?" Istri Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Kami dalam kondisi buruk dan hidup kami dalam kesusahan." Dengan berat hati, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah Nabi Ismail alaihissalam dan menitipkan pesan kepada menantunya agar menyampaikan salam untuk Nabi Ismail alaihissalam dan menyuruhnya untuk mengganti pintu rumahnya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam pulang ke rumah, istri Nabi Ismail alaihissalam menceritakan kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, "Ia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu mengubah pintu rumahmu." Sebagai seorang nabi, ia memahami apa yang diinginkan ayahnya. Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada istrinya, "Dia itu ayahku, ia menyuruhku menceraikanmu. Kembalilah kamu kepada keluargamu." Nabi Ismail alaihissalam pun menceraikan dan menikahi wanita lain dari keluarga Jurhum. Nabi Ismail alaihissalam melakukan ini semata-mata untuk menjalankan wahyu yang disampaikan melalui ayahnya. Setelah beberapa waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali ke Mekah untuk menemui ayah anaknya. Di rumah Nabi Ismail alaihissalam hanya ada istrinya, karena Nabi Ismail alaihissalam sedang mencari nafkah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya tentang keadaan anaknya kepada istri Nabi Ismail alaihissalam. Istri Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, "Kami baik-baik saja dan berkecukupan." Mendengar perkataan menantunya, Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur, kemudian menitipkan salam untuk anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Suruh dia mengeluarkan pintu rumahnya." Perintah Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan isyarat agar Nabi Ismail alaihissalam tetap tinggal dengan istrinya, karena istrinya dari seorang perempuan yang solehah. Setelah beberapa waktu lamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kembali anaknya. Kali ini, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu langsung dengan anaknya. Ketika melihatnya, Nabi Ismail alaihissalam segera menyambut kedatangan ayah tercinta yang telah lama dirindukannya. Nabi Ismail alaihissalam mengenali Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun ditinggal sejak kecil. Membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ismail alaihissalam untuk membantunya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Nabi Ismail alaihissalam membantu ayahnya membangun Ka'bah di tempat yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berdua meninggikan tembok Ka'bah, lalu mereka berdua berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Mereka berdoa agar diberikan keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Sejak saat itu, berdirilah Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sungguh besar jasa dan balasan kebaikan untuk Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimussalam yang telah membangun Ka'bah. Penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah ujian yang tidak lazim dijalankan oleh seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anak yang disayanginya. Nabi Ibrahim alaihissalam tentu taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu berat.
Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini ujian yang sangat berat. Bagaimanakah sikap Nabi Ismail alaihissalam setelah mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala itu? Nabi Ismail alaihissalam tidak ragu-ragu mengatakan kepada ayahnya, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ismail alaihissalam dengan ikhlas menyuruh ayahnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sang ayah pun melaksanakan wahyu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam di sisi Ka'bah untuk menyembelihnya. Nabi Ismail alaihissalam tidak sedikit pun tampak ketakutan. Beliau sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dengan pisau yang sudah ditajamkan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan satu ekor kambing kibas putih yang besar dan bertanduk. Pelajaran penting. Peristiwa penyembelihan ini telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai syariat untuk umat Islam sepanjang masa. Umat Islam diperintahkan untuk menyembelih kambing atau sapi atau unta pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca buku kisah Nabi Ismail alaihissalam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga Allah jadikan bermanfaat dan kita bisa memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah kisah Nabi Ismail alaihissalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.